Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga gereja-gereja Allah yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan saya Romo Alesius Sundate dari channel Israel Mitra Allah. Kita baru melewati hari-hari raya Pesta Paskah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit mulia dengan jaya. Untuk itu saya mengucapkan selamat Pesta Paskah kepada seluruh keluarga gereja-gereja Allah. Pada malam ini saya akan berbicara kembali tentang sejarah Israel. Kalau kita berbicara tentang sejarah Israel, maka dengan berpikir jernih dan akurat, sejarah Israel telah dibuat secara kronologis. Saya pun di channel Israel Mitra Allah sudah bicara mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan Musa. Lalu untuk pada malam ini, saya akan berbicara tentang sejarah Yosua. Kita tahu bahwa bangsa Israel dengan sangat yakin mengatakan sejarahnya tidak pernah membatasi penglihatan dan terbentang seluas kenyataan. Ens in quantum ens. Segala yang ada karena ada. Ini adalah sebuah keyakinan dari Israel. Dan yang ada itu adalah Allah. Inilah membuat Israel tetap setia terhadap Yahweh dan berhak mendapat tanah yang dijanjikan. Nah, keunggulan Israel, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sesungguhnya terbukti dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Kita bisa bandingkan Yosua bab 21 ayat 43 sampai 45. Budaya Ibrani mengatakan manusia itu bersifat sintetis. Artinya kesatuan utuh yang telah dijamin oleh Allah. Maka seorang pemimpin harus memiliki kuasa ilahi yang disebut pemimpin teokrasi. Yosua, wakil Musa, mulai membagikan tanah kepada ke-12 suku Israel. Kurang lebih di akhir abad ke-13 sebelum Masehi. Adapun tema pembicaraan kita sekarang atau pada malam ini adalah Yosua membagi tanah kepada ke-12 suku Israel. Jadi tanah Israel itu ada karena dibangun oleh waktu yang sudah dijanjikan Yahweh kurang lebih selama 1700 tahun. Berarti sudah cukup lama janji Allah kepada Israel. Jadi Israel itu mendapat tanah dengan suatu cara yang tidak diperjualbelikan atau dinegosiasi. Nah, yang membagi tanah Israel adalah Yosua. Kata Yosua bahasa Ibrani disebut Yehusua bin Nun, adalah cucu Elisama, kepala suku Efraim, yang memiliki nama lahir yang disebut oleh sanak saudaranya Hosea, yang berarti keselamatan. Kita bisa lihat perbandingan dalam kitab Bilangan bab 13 ayat 8 atau 1 Tawarik bab 7 ayat 27. Nah, nama Hosea berulang-ulang dipakai oleh suku Efraim. Dalam bahasa Ibrani, nama Yosua berarti Yahweh menyelamatkan. Musa menambahkan nama ilahi dan adanya makna plus yang menyebutnya Yehosua yang menjadi Yosua. Nama Yunani Lesou atau Yesus. Dalam bahasa Aram disebut Yesua. Kita bisa lihat Nehemia bab 3 ayat 19. Jadi suatu pencarian nama Yosua sesungguhnya tidak pernah final. Nah, pada masa awal ketika keluar dari Mesir, Yosua masih muda. Dan Musa memilihnya sebagai pembantu pribadi untuk mempersatukan suku-suku Israel yang belum terorganisir atau masih tercerai-berai. Nah, tugas yang diberikan kepada Yosua ialah turut menjaga umat ke tanah yang akan diberikan Tuhan kepada Israel. Jadi tanah Israel itu adalah anugerah Tuhan kepada umat Israel.
bukan sesuatu yang mereka peroleh atas usaha sendiri, melainkan sebagai pemenuhan janji kepada Musa. Nah, kita bisa lihat Yosua bab 1 ayat 3. Yosua akan dapat memenuhi janji karena Allah hadir bersamanya. Apabila Israel tidak setia pada janji, maka akan merusak janji Allah. Nah, Yosua diberi kuasa justru demi hukum Taurat. Artinya, membawa Israel kepada janji-janji yang telah diikrarkan baginya. Musa, ambillah Yosua, putra Nun, seorang yang penuh roh, dan tumpahkanlah tanganmu padanya. Ini perintah Yahweh. Kita bisa lihat dalam kitab Bilangan bab 27 ayat 18. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua mendukung anjuran Kaleb, teman akrab yang lebih tua daripadanya, untuk maju memasuki Kanaan. Yosua diperkenalkan sebagai pengganti Musa dengan perintah untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, Yosua sebagai panglima tertinggi dari pasukan Israel memainkan peranan yang amat penting. Kala itu Musa sendirian menghadapi Allah di Gunung Sinai. Yosua selalu siaga menanti di kemah pertemuan. Yosua belajar untuk menantikan Yahweh, menjadi panjang sabar dan kelembutan dan rendah hati yang dia peroleh dari Musa adalah turut membina kepribadian Yosua. Nah, di dataran dekat Sungai Yordan, Yosua menjadi panglima tentara setingkat dengan keimanan Eleazar. Nah, pada masa kepemimpinan Yosua, bangsa Israel mulai menyeberang Sungai Yordan dan masuk dengan sikap damai. Di dataran Sungai Yordan, Yosua ditabiskan secara resmi sebagai pengganti Musa dan menjadi panglima pada usia 70 tahun. Kaleb, teman akrab Yosua, sudah berumur 85 tahun. Mereka berdua secara bersama-sama mulai menduduki pegunungan Yudea. Ada pun 3 pokok lokasi pada waktu itu. Pertama, gurun atau Negeb mencakup daerah timur Sungai Yordan. Kedua, Efrat, batas sebelah barat laut, dan Laut Besar atau Laut Tengah. Ketiga, Libanon di wilayah barat laut dan daerah yang sekarang disebut Suriah. Nah, dari batasan-batasan tersebut tak pernah menjadi kenyataan. Lalu kemudian pada masa Daud dan Salomo, baru Israel memiliki daerah yang begitu luas. Dan kita kembali pada masa di bawah kepemimpinan Yosua bin Nun, bangsa Israel masuk dan mengelilingi kota-kota orang Kanaan yang sudah dibentengi dengan kuat. Yahweh selalu menyertai Yosua. Seperti zaman dahulu, Yahweh menyertai Musa. Melihat kenyataan dan atas perintah Yahweh, mereka mulai memasuki kota. Mulai berkemah di Gilgal. Dan Israel merebut Yeriko. Sekalipun tembok kota masih terkunci kuat, namun pada saat itu pula tembok kota runtuh dari arahnya keluar. Jadi tembok kota Yeriko itu dia bukan jatuh ke arah ke dalam. Dia jatuh ke arah keluar. Berarti tindakan atau kenyataan yang ada tembok jatuh ada kemungkinan bukan karena akibat gangguan dari luar, tapi sesungguhnya akibat perjuangan yang datang dari dalam. Sehingga tembok itu dia jatuhnya keluar, bukan ke dalam. Kalau orang luar yang tolak, berarti dia masuk ke dalam. Ini mungkin menjadi satu refleksi. Nah, gerbang kota mulai terbuka. Dan mereka mulai membinasakan penduduk serta hewan ternak. Terus menuju ke Ai, Gibeon, Amori, dan Kanaan. Juga di bagian selatan Kanaan, yaitu Libna, Lakis, Eglon, Hebron, Negeb, Gosen, Araba, Yordan, lembah, Gunung Libanon, dan di kaki Gunung Hermon, dan berpuncak pada perjanjian pada kemenangan Sikem. Jadi wilayah begitu luas. Gilgal yang terletak antara Yeriko dan Yordan telah menjadi basis operasi Israel. Nah, sesudah penyeberangan Yordan dan menjadi rentetan peristiwa penaklukan di Kanaan. Ada pun 12 buah batu
sebagai tanda peringatan suku-suku yang didirikan waktu Israel berkemah di Gilgal. Generasi baru yang dibesarkan di padang gurun pada waktu itu disunat di sana. Dan perjamuan Paskah pertama di Kanaan diadakan. Kita bisa lihat Yosua bab 5 ayat 9 sampai 10. Jadi perjamuan Paskah awal sebelum Israel keluar dari Mesir. Menjelang mereka keluar dari Mesir. Dan sekarang perjamuan Paskah berikut ketika Israel sudah masuk di tanah Kanaan. Dan di sana juga pemberian mana berakhir. Gilgal sekaligus menjadi tempat peringatan akan menyelamatkan oleh Allah dari belenggu Mesir pada masa lampau dan menjadi tindakan kemenangan dalam strategi Yosua. Yosua merebut seluruh negeri sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Yahweh kepada Musa. Dan atas kemenangan Israel, kemudian Yosua mulai membagi tanah atas perintah Musa yang dilakukan dengan membuang undi. Nah, secara kontemporer, perjanjian Sinai merupakan asal-usul iman Israel dan keberadaan ikatan darah pada suku-suku. Jadi Gunung Sinai dilihat sebagai tempat Allah datang menuju ke Israel yang dirumuskan dalam bentuk kesaksian Israel yang utama tentang Allah. Jadi Yosua merebut seluruh negeri sesuai dengan apa yang disampaikan Yahweh kepada Musa. Kita bisa lihat Yosua bab 10. Yosua berdiam di Silo dan menyuruh utusan untuk memetakan tanah dan membagi tanah terjanji secara adil di antara kedua belah suku Israel. Tujuan untuk menunjukkan bagaimana Allah telah memberikan seluruh negeri kepada Israel sebagai milik pusaka. Tepat seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Musa. Musa mulai mengkaji dan menunjukkan daerah-daerah sebelah barat Sungai Yordan untuk suku Ruben, Gad, dan separuh untuk suku Manase. Nah, sesudah menyajikan pengundian, suku-suku besar Yehuda dan Yusuf mendapat tempat di Gilgal. Karya besar Yosua berawal mulai di Silo dengan undian untuk ketujuh suku, yaitu Benyamin, Simeon, Zebulon, Isakar, Aser, dan Naftali. Yosua digambarkan marah oleh karena ketujuh suku tersebut tidak berinisiatif untuk menduduki tanah yang telah ditaklukkan. Sedangkan sudah ada pembagian suku besar Yehuda di selatan dan Yusuf di utara. Suku Simeon diserapkan ke dalam suku Yehuda dan tidak memiliki tanah sendiri. Sedangkan suku Dan sangat kecil lalu dipindahkan ke utara. Nah, ternyata Tuhan telah setia terhadap janji-janji yang dahulu dibuatnya kepada para bapa bangsa. Tanah itu dibagi kepada kedua belah suku. Meskipun suku Levi tidak mendapat bagian tanah pusaka. Karena keturunan Yusuf sudah ada dua suku, yaitu Efraim dan Manase yang sudah menjadi suku ke-12. Tuhan kembali memerintahkan Yosua untuk membagi daerah seberang barat Yordan. Adapun rumusan pembagian tanah untuk 12 suku Israel sebagai berikut. 2,5 suku itu sudah diatur oleh Musa. Dan 9,5 suku kemudian akan diatur oleh Yosua. Nah, untuk itu kepada 9,5 suku akan mendapat wilayah di seberang sungai Yordan dekat Yeriko ke arah matahari terbit. Masing-masing suku dan pemimpinnya. Kita lihat dari suku Yehuda pemimpinnya Kaleb. Dari suku Simeon pemimpinnya Samuel. Suku Benyamin pemimpinnya Elidad. Suku Dan pemimpinnya Yogli. Suku Manase pemimpinnya Haniel. Suku Efraim pemimpinnya Kamuel. Suku Zebulon pemimpinnya Elisafan. Suku Isakar pemimpinnya Paltiel. Suku Aser pemimpinnya Amihud. Suku Naftali pemimpinnya Padael. Inilah orang-orang yang diperintahkan Yahweh untuk menjaga tanah Kanaan kepada suku-suku Israel hingga sekarang.
Kita bisa lihat kitab Bilangan bab 34 ayat 13 sampai 29. Sekali lagi, Yosua hanya bisa membagi tanah kepada 9,5 suku sesuai petunjuk dari Musa. Adapun daerah-daerah yang masih harus direbut, suku Ruben, Gad, dan separuh suku Manase yang telah mendapat bagian timur Yordan dari Musa sendiri. Musa telah membagi daerah-daerah tersebut kepada kedua setengah suku yang sudah saya sebutkan tadi. Ketika ia berada di padang Moab. Kita bisa lihat Yosua bab 13 ayat 32. Jadi suku Ruben menerima tanah yang terbentang mulai dari utara sungai Arnon ke Medeba dan Hesibon. Sedangkan orang-orang Gad mendapat tanah di pegunungan utara Hesibon. Setengah suku Manase menerima daerah Basan dan sebagian di Gilead. Jadi kita lihat sangat terperinci pembagian tanah di Israel kala itu. Baik oleh Musa maupun oleh Yosua yang sudah ditugaskan oleh Musa. Pengundian bagi suku Yehuda dan Yusuf di Gilgal, lalu pengundian masuk lagi di Silo untuk 7,5 suku yang lain. Kaleb kita sudah tahu sebagai pembantu Yosua. Dia memiliki kota Hebron mengingat jasa atas loyalitas kepada Musa ketika mendapat tugas menjadi pengintai tanah terjanji Kanaan. Jadi Kaleb itu bertugas sebelum Israel masuk Kanaan, ditugaskan oleh Musa menjadi pengintai. Ada apa di tanah Kanaan? Nah pertanyaan, mengapa Yerusalem tidak muncul dalam draft kota yang dibagi itu? Ini perlu kita ketahui bersama. Karena orang-orang Yehuda tidak dapat mengusir orang Yebus, suku asli yang tinggal di kota Yerusalem itu. Jadi Yerusalem itu adalah kota Yebus. Tapi justru orang Yahuda yang sudah mendapat pembagian tetapi tidak sanggup menaklukkan orang Yebus sebagai suku asli yang ada di kota itu. Dan ternyata untuk bagian-bagian Kanaan yang belum dapat direbut oleh Israel, di kemudian hari akan direbut kembali oleh Daud dan Salomo. Kita boleh lihat bab 2 Samuel bab 5 ayat 6 sampai 9. Jadi suku yang sebetulnya tanah-tanah yang belum direbut oleh dalam pembagian Musa dan Yosua, kemudian kelak di tahun 1050 kemudian akan direbut kembali oleh Daud dan Salomo dan menjadi tanah Israel. Apa yang terjadi? Ternyata keturunan Yusuf yaitu Efraim dan Manase masih mengeluh bahwa mereka memerlukan lebih banyak tanah. Mengingat daerah pegunung yang diberikan kepada mereka tidak cukup untuk menampung mereka semua. Dan apalagi mereka tidak sanggup mengusir orang-orang Kanaan. Kita bisa lihat Yosua bab 17 ayat 14 sampai 18. Nah, orang Kanaan masih tetap tinggal di antara suku-suku. Meskipun ditekan, bekerja sebagai upahan, serta diusir, tetapi tetap tidak mau pergi. Yosua pun menjawab supaya keturunan Yusuf memanfaatkan secara lebih baik daerah perbukitan dengan merambah beberapa bagian hutan sambil tetap mendorong mereka untuk mengalahkan orang Kanaan. Israel harus bisa menaklukkan Kanaan. Seperti dahulu Abraham telah mencapai Kanaan dan kepadanya dijanjikan Kanaan. Sekalipun waktu itu penaklukan Kanaan atau Fenisia masih tertunda oleh karena kedurjanaan orang Amori belum genap. Sikem masih berada di bawah seorang pemerintahan Hewi. Tetapi rajanya dapat disebut orang Amori. Nah pada suatu saat malaikat Allah pergi dari Gilgal ke Bokim untuk mengadili Israel karena melupakan janji-janji Allah. Nah secara nalar dapat disimpulkan ibadat Yahweh tidak boleh terhambat. Orang-orang Levi tidak mendapat bagian. Namun bagian mereka adalah melayani sebagai imam-imam Yahweh. Nah peranan golongan Levi sebagai pelayan di kemah suci. Membangun kemah suci di bawah pengawasan putra Harun yang berperan sebagai penyangga guna melindungi sesama suku mereka. Bahkan suku lain dari murka Allah. Tetapi di sisi lain, pihak orang-orang Levi
dilarang untuk melayani sebagai imam dengan ancaman mati. Sebab pelayanan ini adalah sesuatu yang telah dikhususkan bagi putra-putra Harun. Ini menjadi penting untuk kita. Jadi Levi dilarang untuk melayani sebagai imam. Sebab suku Harunlah yang berhak. Nah, jumlah keseluruhan orang Levi yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan perintah Yahweh ada 22.000 orang. Kita bisa lihat bilangan bab 3 ayat 39. Sedangkan jumlah anak sulung laki-laki Israel, ada 2.273 orang. Adapun 2 anak Levi yang bisa membantu para imam, khususnya dari keturunan Kehat, ada 2.700 orang yang berhubungan dengan keterampilan tangan untuk mengangkut kemah suci. Jadi Kehat punya keturunan itu, mereka punya keterampilan untuk mengangkut kemah suci. Dan keturunan Merari juga anak Levi ada 3.200 orang yang bertugas mengangkut dan mendirikan kerangka kemah suci. Kita bisa lihat bilangan bab 4 ayat 36 dan ayat 44. Nah, sebagai catatan penting untuk kita semua, pada kitab bilangan secara khusus menyebut para imam sebagai anak-anak lelaki Harun. Sedangkan di kitab ulangan sering memakai ungkapan imam-imam orang Levi. Jadi ini perbedaan pandangan imam menurut kitab bilangan itu adalah lelaki Harun. Sedangkan di kitab ulangan ungkapan imam-imam adalah suku Levi. Nah, tibalah Yosua mulai menunjukkan kota-kota perlindungan dan kota-kota untuk kaum Levi di mana Sikem dan Hebron memiliki tempat-tempat kudus yang terkenal di Kedesi. Kedesi itu tempat kudus. Seperti pada Musa saya sudah omong juga. Nah, secara khusus ada yang mengatakan bahwa kota-kota Levi adalah koloni-koloni untuk kelompok tertentu. Demi menjamin wilayah itu sebagai tanah untuk pengembalaan bagi 3 anak Levi, yaitu Kehat, Gerson, dan Merah. Baru kemudian datanglah para kepala kaum keluarga Levi menghadap Imam Eleazar, Yosua anak Nun, dan para keluarga semua suku Israel. Lalu keluarga-keluarga Levi pun berkata kepada Eleazar, Yosua anak Nun, dan keluarga Israel, mereka mengatakan, dengan perantaraan Musa, Yahweh telah memerintahkan supaya kepada kami orang Levi diberikan kota-kota untuk didiami dengan padang-padang pengembalaan di sekitarnya. Nah, pada akhirnya permintaan dari utusan orang Levi itu disetujui dan diberi melalui pembuangan undi. Jadi kalau ada orang berbicara bahwa suku Levi hanya urus ibadat, urus doa, saya pikir ya kita lihat betul-betul sejarah. Mereka kemudian dulu pasti akan mendapat setelah mereka mengajukan permohonan kembali. Tidak berarti bahwa suku Levi tidak mendapat tanah. Itu pun dengan cara undian. Kita bisa lihat Yosua bab 21 ayat 1 sampai 45. Nah, total keseluruhan kota dari milik pusaka Israel diberikan kepada suku Levi setelah mereka minta, semuanya berjumlah 48 kota. Jadi 48 kota itu beri kepada suku Levi dengan padang-padang pengembalaan. Kembali lagi kita bisa lihat Yosua bab 21 ayat 41-42. Orang Israel di bawah pimpinan Yosua lebih bersemangat dan mengalami di Kanaan serta di padang gurun ditulis untuk menjadi peringatan bagi kita. Kemudian apa yang terjadi? Suku-suku sebelah timur mendirikan mezbah di daerah Sungai Yordan yang lebih dilihat sebagai ancaman bagi suku-suku Israel. Maka suku-suku lainnya mendengar rencana suku timur telah mendirikan mezbah. Mereka pun mulai berkumpul dan menaklukkan untuk berserang melawan suku timur. Nah, suku timur bertanggung jawab bahwa hanya satu saja tempat ibadat dan mezbah. Jadi tidak ada tempat lain. Kamu serang kami, tetapi kami yakin hanya satu tempat ibadat dan satu mezbah.
tempat di suku timur tersebut bukan untuk kurban. Hanya satu tempat. Jadi sejarah mencatat suku timur tidak tinggal di tanah terjanji. Yosua mengumpulkan kembali semua suku Israel di Sikem untuk berbicara kepada mereka. Sikem adalah sebuah pusat kultis tua yang terletak dekat kota Nablus sekarang, sekitar 30 mil sebelah utara Yerusalem. Yosua menduduki daerah Gilgal dan mengalahkan persekutuan bangsa Kanaan. Israel memilih Silo sebagai tempat kudus nasional. Nah, sewaktu masa akhir kepemimpinannya tiba, Yosua memberi teladan dengan mengundurkan diri dari pindah ke tanah pusakanya sendiri di Timnah Serah di Gunung Efraim. Nah, ketika menjelang wafatnya, Yosua kembali menyadari untuk mengumpulkan semua suku Israel di hadapan Allah di Sikem dan memberi wejangan tentang peristiwa Terah, Abraham, Isa, Yakub, Yusuf, dan Musa. Jadi sebelum Yosua mati, dia memberi wejangan untuk semua keturunan-keturunan Israel. Dan untuk mengingatkan mereka semua tentang apa yang telah terjadi dan memberi semangat agar tetap setia kepada perjanjian terutama yang berhubungan dengan Yahweh dan sesamanya. Jadi generasi Israel yang keluar dari Mesir sudah banyak yang mati. Yosua juga memberi peringatan kepada Israel akan konsekuensi pahit jika mereka memberontak melawan Tuhan atau berhala-berhala. Yosua sudah beri kode, apabila kamu menyembah berhala atau kamu melawan Tuhan, kamu akan menerima upah yang sangat menderita. Allah telah melipat gandakan anak Isa Yakub menjadi keturunan 12 suku yang pergi menjadi perbudakan Mesir. Lalu sekarang kembali ke Moab Israel. Dan hendaklah kalian beribadat kepada Tuhan. Jauhkanlah dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadat. Seperti di Efrat, Mesir, dan kepada dewa orang Amori, tempat yang sekarang kamu hadir. Yosua melepaskan bangsanya kembali ke tanah milik pusaka. Dan barulah Yosua meninggal pada usia 110 tahun. Dan dikebumikan di dekat Timnah, Serah, Heres, di pegunungan Efraim, tanah yang telah diberikan kepadanya karena pengabdian Yosua. Kita bisa lihat Yosua bab 19 ayat 49 sampai 50. Nah, orang Israel membawa kembali tulang-tulang Yusuf dan menguburkan di Sikem, yaitu menjadi tanah milik pusaka anak Yusuf. Apa yang penting adalah pesan yang ingin disampaikan bahwa Tuhan itu setia terhadap semua janji yang dibuatnya kepada para bapa bangsa. Sebagai bukti Israel telah menguasai semua tanah terjanji dan telah menemukan kedamaian. Yang kemudian hari pada masa pembuangan atau ketika Israel berada di tempat pembuangan Babel di abad yang ke-6 sebelum Masehi akan menjadi ingatan dan rasa sedih. Sair-sair sedih dikumandangkan oleh orang Israel ketika ingat kembali tanah terjanji, tanah pusaka mereka yang sudah dibagi oleh Yosua dan Musa. Dalam refleksi teologis, syair atau nyanyian sebagai bukti kesalahan Taurat, orang-orang Kanaan yang hidup di Geser tidak dihalau oleh orang Israel. Mereka tetap tinggal di antara orang-orang Efraim hingga pada hari ini. Termasuk suku Benyamin tidak berhasil menghalau orang-orang Yebus yang tinggal di Yerusalem, sehingga mereka masih berada di kota itu hingga pada hari ini. Nah, kemudian seluruh angkatan itu mati dan muncul angkatan lain yang tidak mengenal Yahweh. Jadi angkatan yang keluar dari Mesir atau yang lahir dalam siara, dalam perjalanan dari Israel sampai Kanaan sudah mati semua. Dan muncul angkatan lain. Dan angkatan lain ini mulai tidak mengenal Yahweh. Atau mulai dari situ sudah tidak ada lagi pemimpin religius Israel. Jadi sudah berakhir. Katakan saja setelah Abraham, setelah Musa, Yosua, maka tidak ada lagi pemimpin religius. Sehingga setiap orang melakukan apa saja yang baik menurut pandangan sendiri. Israel mulai melanggar perintah inti Yahweh. Katakan saja mulai dengan zaman Israel
tidak ada lagi pemimpin religius. Jadi mulai dari Yosua sampai ke pemimpin yang berikut, yaitu Saul dan Daud, itu masanya sekitar 240 tahun. Jadi tidak ada lagi pemimpin religius. Itu 240 tahun, sekitar itu. Nah pertanyaan, bagaimana kalau tidak ada pemimpin religius? Pertanyaan, bagaimana dengan kelanjutan tabut perjanjian? Tabut itu dari Gilgal yang letaknya antara Yeriko dan Sungai Yordan. Lalu dipindahkan ke Betel. Lalu dibawa ke Silo pada zaman para hakim-hakim. Yang boleh dikatakan tidak ada lagi pemimpin religius. Dan ketika orang Israel maju berperang melawan orang Filistin, pasukan Israel berkemah di Ebed Haisar. Sedangkan orang Filistin berkemah di Afek. Ketika orang Filistin maju berperang, mereka menewaskan 4.000 orang Israel di medan pertempuran. Ini celaka. Karena tidak ada lagi pemimpin religius. Tidak ada orang mengatur lagi mereka ibadat. Dan ketika mereka coba berperang melawan orang Filistin menewaskan orang Israel 4.000 orang. Lalu Israel mengambil tabut perjanjian Tuhan dari Silo supaya melepaskan Israel dari tangan musuh. Mereka yakin kembali tabut punya kekuatan. Dan ketika tabut itu tiba di perkemahan, orang Israel mulai bersorak nyaring. Katakan saja hingga bumi bergetar dan membuat ketakutan orang Filistin. Oleh karena Israel percaya bahwa Allah mereka telah datang ke perkemahan Israel lewat tabut perjanjian itu. Karena dahulu Allah telah menghajar orang Mesir dengan 10 tulah. Namun orang Filistin kembali menguatkan hati dengan prinsip tidak mau menjadi budak orang Ibrani. Nah kemudian bangsa Filistin maju berperang. Dan dari pihak Israel kembali gugur 30.000 orang. Bukan sedikit. Lagi pula tabut Allah dirampas dan dibawa ke Filistin. Nah saat itu juga kedua anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, tewas di medan pertempur di antara Afek dan Eben Haisar. Kita bisa lihat 1 Samuel bab 4 ayat 1 sampai 11. Nah Filistin mulai meremehkan Israel dan menganggap Israel itu sebagai secara religius sudah tidak ada gunanya. Nah sekarang Eli tidak ada keturunan selain menanti cucu. Mulai saat itu segala identitas Israel lenyap. Jadi Eli punya anak sudah mati di medan pertempuran di Filistin. Jadi karena itu selesai, tidak ada keturunan. Nah tabut yang telah direbut oleh orang Filistin itu menimbulkan wabah penyakit dan kematian di antara orang-orang Filistin selama 7 bulan. Lalu orang Filistin takut, menyesal, dan memutuskan untuk mengembalikan tabut itu kepada bangsa Israel sendiri. Yosua orang Bet-Semes disebut dalam 1 Samuel bab 6 ayat 14, dialah pemilik ladang kemana tabut perjanjian itu dibawa waktu orang Filistin mengembalikan Israel. Disitulah tempat Bet-Semes itu menjadi tempat titipan tabut perjanjian. Mulailah imajinasi Israel bahwa Allah di pihak mereka dan dinilai menakjubkan. Israel menganggap Tuhan masih ada, sekalipun menyembunyikan diri dalam kerahasiaan. Jadi mereka percaya dan mereka katakan Allah masih menyembunyikan diri. Akhirnya Yahweh pun menyerah Israel ke dalam tangan orang Filistin untuk berperang kembali selama 40 tahun. Pada waktu itu Israel juga mulai mendatangkan banyak akibat, kesengsaraan, kemiskinan, kelaparan, menyebabkan banyak masalah. Jadi Yahweh itu kalau Israel macam-macam, buat onar, menyembah berhala, melakukan kesalahan, mereka akan sorong, Yahweh akan sorong, kamu akan bertempur lagi dengan orang Filistin. Dan kali ini mereka berperang selama 40 tahun. Israel begitu sengsara, miskin, lapar, menyebabkan banyak masalah dan penyakit. Termasuk tidak bisa bertahan melawan musuh dan memperpendek harapan hidup Israel. Tuhan telah bersabda, jangan ada Allah-Allah lain di hadapanku
Jangan membuat bagi dirimu patung ukiran atau patung apapun. Itu kita lihat pada Keluaran bab 20 ayat 3 sampai 4. Tetapi Israel membangkang. Israel tidak setia. Nah, kita ingat dahulu waktu di Mesir ketika seluruh Israel angkatan Yusuf mati. Orang Israel berlaku jahat. Mereka mulai disiksa dan menjadi budak Firaun selama 430 tahun. Itu masa lalu Israel sudah terbukti. 430 tahun Israel menderita. Itu juga karena kesalahan Israel. Dengan demikian pula sekarang di tempat tanah terjanji, dalam kondisi Israel yang susah dan terluka, semakin tidak lagi mendengar Yahweh. Ketika Yosua bersama seluruh yang datang dari Mesir, semuanya telah mati. Jadi mereka sudah tidak dengar lagi Yahweh. Barulah menyusul pesan malaikat Yahweh kepada seorang perempuan mandul dan suaminya bernama Manoah. Lahirlah Simson, pria matahari. Simson ini menikah dengan Delila. Simson menjadi hakim atas Israel selama 20 tahun dan berperang melawan orang Filistin yang mati 100 orang. Dan pada zaman Simson ini dia mulai berperang dengan orang Filistin dan Filistin mulai mati 1000 orang. Maaf, bukan 100 orang tapi 1000 orang. Nah, ternyata kemudian Delila mendapat sogok. Jadi Delila istri dari Simson itu mendapat sogok 1100 keping perak dari orang Filistin untuk membongkar rahasia kekuatan Simson suaminya. Dan Delila mengatakan itu terdapat pada rambutnya. Menyusul datanglah Mika, mungkin saja ibu Delila dari pegunungan Efraim yang sudah membangun kuil berhala dan imamnya berasal dari orang Levi. Selanjutnya Hana, istri Elkana yang tinggal di Rama yang berasal dari suku Levi itu tidak ada keturunan. Sehingga Elkana mengambil istri kedua yang bernama Penina dengan alasan Hana istri sejatinya mandul. Kembali lagi seperti Abraham. Kembali lagi seperti Yakub. Jadi Elkana mengambil istri kedua bernama Penina dengan alasan Hana istri sejatinya mandul. Penina selaku istri kedua selalu membuat onar, membuat Hana gusar, serta menambah sakit hati, terutama pada waktu mereka ziarah ke bait suci di Silo, dan membuat Hana selalu menangis. Tetapi Elkana tetap menghibur Hana istrinya yang sejati. Kemudian Hana yang sedang mandul itu datang kepada Imam Eli untuk berdoa. Eli pun berkata, "Pergilah Hana dengan selamat dan Allah Israel akan memberi kepadamu apa yang engkau minta." Eli memerintah sebagai hakim orang Israel lamanya 40 tahun. Kita tahu bahwa Eli mempunyai 2 anak tadi, Hofni dan Pinehas yang sudah meninggal dalam peperangan. Yang kedua anaknya tadi tidak menghormati Allah dan menyalahgunakan jabatan. Sehingga Allah mengirimkan hukum mati mereka ketika berperang melawan Filistin. Ini perlu kita ketahui. Nah, kemudian Eli setelah mendengar bahwa kedua anaknya tadi mati dalam peperangan melawan Eli pun mati. Baru kemudian Hana yang disebut mandul itu hamil dan melahirkan Samuel. Dan hatinya mulai bersukacita karena telah mendapat pertolongan dari Tuhan. Jadi Hana tadi sudah melahirkan Samuel. Ternyata Hana itu diberkati untuk kembali melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Menyusul Samuel, cucu Isakar, anak Hamihud, pemimpin suku Simeon yang diangkat pada waktu itu untuk membantu pembagian tanah Kanaan. Samuel adalah tokoh Israel yang menjadi pelayan Tuhan dan hakim terakhir untuk Israel memasuki kerajaan. Dalam kitab Samuel mencatat bahwa terjadi peralihan pemerintahan Israel dari pemerintahan teokrasi menjadi monarki. Jadi pada masa pemerintahan Samuel, di situ ada peralihan pemerintahan dari teokrasi menjadi monarki. Kita bisa lihat dalam 1 Samuel bab 8 sampai 15. Israel menolak raja ilahi. Artinya dengan kepemimpinan monarki Israel mulai menolak raja ilahi dan meminta raja manusiawi.
Kerajaan Israel itu bermula dari garis keturunan Peres yang menurunkan Hesron, Hesron yang menurunkan Ram, Ram yang menurunkan Abinadab, Abinadab menurunkan Nahom, Nahom menurunkan Salmon, Salmon menurunkan Boas yang menikah dengan Rut, Boas menurunkan Obed, Obed menurunkan Yese, Yese Esai baru tadi menurunkan pemerintahan Saul adalah keturunan Binyamin dari utara dan Daud yang berasal dari selatan. Dan menyangkut kurun waktu 100 tahun antara Daud, antara tahun 1050 sampai 950 sebelum Masehi. Itu kekuasaan antara Daud dan Saul. Jadi pengakuan kata tunggal Israel mulai dari Yosua. Dan ketika sampai pada masa Raja Daud, wilayah Israel diperluas sesuai dengan janji Yahweh. Jadi Israel adalah janji Allah yang tak terselami dan menarik perhatian serta unik bagi dunia. Israel atas nama kebebasan dalam verifikasi ilmu. Israel berpikir dengan cara yang tidak pernah kita berpikir sebelumnya. Nah, menjadi pertanyaan, apa yang mencengang ke dunia tentang Israel selama beribu-ribu abad hingga sekarang? Mari kita ikuti terus pembahasan tentang sejarah Israel di channel YouTube Israel Mitra Allah. Intinya dalam sebuah dunia yang kian mengglobal, sekali lagi manusia tidak pernah mencari sengsara dan kematian. Sekali lagi, intinya dalam sebuah dunia yang kian mengglobal, manusia tidak pernah mencari sengsara dan kematian. Tetapi apabila kita menyampaikan sejarah yang salah kepada anak dan cucu kita, maka akan mendapat akibat sengsara dan kematian semakin cepat. Mengingat Allah yang benar itu hadir dekat dengan kenyataan. Dan akhirnya, kepada kita semua, para anggota gereja-gereja Allah yang telah mengikuti pembahasan saya yang bersifat katekese ini, sejarah Yosua membagi tanah kepada belas suku Israel pada malam ini kiranya selalu dan kita semua mendapat berkat Tuhan. Salve.